Amin. Shalom WO IPRJ. Sekali lagi saya mau dengar suara yang kencang. Shalom ibu-ibu. Puji Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Wow, luar biasa. Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Amin. Kita yang mengandalkan Tuhan, kata firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya kan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Seperti tema kita hari ini. Ibu-ibu mau berbuah di dalam Tuhan? Amin. Tentunya kita mau berbuah bagi keluarga kita mungkin. Bagi teman-teman. Ada mungkin yang ada punya teman arisan. Teman-teman di pekerjaan, di usaha, bahkan teman-teman di pelayanan. Kita mau berbuat terus bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau sama-sama bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Karena sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari kita mau katakan, sampai detik ini ya Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari ibu-ibu saja nyatakan, sampai detik ini
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sampai selamanya Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini katakan, sampai detik ini terima kasih Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari lebih lagi nyatakan, sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup. Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat sungguh penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Oh ya sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan satu-satunya, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kau pengharapan kami Tuhan. Mari menyembah, mari memuji nama-Nya yang kudus. Nama takara nabaya sandara nabaya labaya labaya laba. Yara laba sikiara labaya 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 laba sikiara labaya laba. Kami menyembah-Mu, kamilah penyembah-Mu Yesus. Oh, mari angkat suara-Mu pagi hari ini, kita mau sembah Tuhan. Yara nama takara nabaya labaya laba 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 sikiara labaya so. Kami mau terus buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu Yesus. Yesus, biar nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu sungguh mempesona dalam hidup kami. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, thank you Lord, Kau buat kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Berharga. Saya mau dengar suara ibu-ibu nyatakan bersyukur. Ku mau selalu
dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kau yang buat kami berharga Tuhan. Mari lebih lagi ibu-ibu nyatakan di hadapan Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Terima kasih ya Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan yang membuat kami ada hari ini. Tuhan buat kami yang dulunya tidak berharga, Engkau jadikan berharga di mata-Mu Tuhan. Untuk itu kami rindu terus untuk berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau. Mari yang siap untuk bersuka cita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang keras, shalom. Haleluya, kita berikan teputan yang panjang bagi Tuhan. Haleluya. Oh, 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 say. Oh, 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 oh. Mana suaranya ibu-ibu? Gerakannya ibu-ibu, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah. Pasti apa? Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Mari nyatakan, Yesus pokok kita jarang. Pastikan berbuah, amin. Katakan, Yesus cintaku. Tunjuk kiri kananmu. Yesus apa? Yesus cinta. Yesus cintaku. Oh, Yesus cintaku. Ku cinta kau dan tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Mari serukan. Oh, 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 oh. Yang siap berbuah.
pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku. Tuhan cinta ibu-ibu semua, amin. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau dan tinggal di dalamnya, dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi katakan, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah. Mana suara yang sebelah sini? Tinggallah di dalamnya. Yang sebelah sini. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Say, oh, 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 oh. Haleluya. Ibu-ibu mau berbuah? Harus tinggal di dalam Yesus, amin. Dan tinggallah di dalamnya. Wow, oh. Wow, oh. Wow, oh. Tinggallah di dalam. Boleh ke bawah? Wow, oh. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh. Tinggallah di dalam. Sekali lagi yang kencang. Wow, oh. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Amin. Sorakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya mau menyambut, mungkin ada di antara ibu-ibu yang baru pertama kali bergabung dengan WOI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Kami mau berkenalan. Oh, ada di samping kanan. Yang di tengah ada, sebelah kiri ada. Mari ibu-ibu terus berbuah-buah di dalam Tuhan, supaya kita mengisi kursi-kursi yang masih kosong yang ada di tempat ini. Selamat datang kepada ibu-ibu yang baru bergabung. Mari terus menikmati berkat Tuhan di WOI GBI PRJ. Bulan depan kami mengundang untuk sama-sama hadir kembali beribadah. Jemaat yang terkasih, kita mengangkat tangan, kita memberkati Indonesia. Kamilah bangsa yang dikasihi Tuhan. Ada shalom bagi bangsa kami. Bangsa kami Indonesia akan berlimpah dengan susu dan madunya. Dan kami satu hati mau berdoa. Segala kutuk, segala roh pemecah belah yang mengganggu bangsa dan negara kami satu hati patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati Presiden dan Wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Biarlah diberikan kesatuan hati dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Tuhan memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto. Diberkatilah keluarga kedua hambamu ini Tuhan. Pakai hamba kamu ini lebih heran lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kuasa urapanmu mengalir dalam kedua hambamu ini Tuhan. Dimanapun hambamu berada, di situ ada berkat, ada mujizat terjadi. Dan ada gelombang pertobatan di era Pentakosta ketiga ini. Tuhan memberkati generasi Yeremia, anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak ini semakin hari, semakin cinta akan Engkau, bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan anak-anak ini boleh menghasilkan generasi-generasi yang kuat dan tangguh di dalam Engkau. Menjadi role model bagi teman-teman di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah WOI pada hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kejadian kami dahsyat. Engkau menjadikan kami wanita-wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Sebagai tiang doa bagi keluarga kami. Dan biarlah Tuhan jadikan kami sebagai wanita-wanita yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Dimanapun kami berada, terutama di keluarga kami. Mampukan kami untuk selalu melekat padamu.
Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena seperti firman-Mu berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kami jemaat WOI PRJ. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk pelebaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai sujud syukur kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Dan biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bisa lewat dua cara, lewat manual, lewat kantong-kantong persembahan atau bisa men-scan QRIS yang ada di depan. Puji Tuhan, selamat memberi dan silakan multimedia. Kita akan ikuti video news berikut ini. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 29 September 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, sakit, dan semakin malas. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu, apa yang membuat kita kuat sampai hari ini, sehingga kita dapat dan mampu berjalan sampai hari ini. Kita pasti berkata Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan.
Sebab jaminan hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau minta hidupmu saat ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu untuk Tuhan. Oh, terima kasih semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku Tuhan. Iya nama syadara la bayara lamo, sikiara la bayara lama ya se. Nama syakara nama takara nama bayara nama. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu, ku bawa hatiku ya Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku hanya untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Ya nama syukur nama ya. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau beri bagi kami sampai hari ini. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita sampai hari ini. Biar hadirat Tuhan menjadi kesukaan setiap kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, yes, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku bawa hatiku, yes Lord, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Amin, amin. Mengikut Yesus itulah kesukaan. Iya, dan nama sekiranya
mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu mengiring Yesus. Kami kuat karena kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ya, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Untuk itu ibu-ibu mari bawa hidupmu, katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ini doa kami Tuhan. Tuhan Engkau yang semakin bertambah, ku bawa Engkau yang bertambah-tambah. Ya dalam bahasa Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, ya dalam bahasa penyembahanku Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Biar Engkau yang menjadi kesukaan kami saat ini Tuhan. Ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Ya laba ya laba ya laba ya laba sikir laba ya. Mengiringmu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau nyatakan, oh mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Kami terus ingin mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Ya laba ya laba laba. Mengikut-Mu oh Tuhan, mengiring-Mu, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu. Mari lebih lagi kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas Tuhan semua hak kami hanya untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan. Hidupku mengiring sampai akhir. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Seperti perkataan Maria. Kami ini hamba-Mu, terjadilah seturut perkataan-Mu. Rencana-Mu selalu lebih baik daripada rencana kami. Jalan-jalan-Mu selalu lebih indah daripada semua pilihan kami. Keputusan-Mu selalu yang terbaik dari semua keputusan kami. Ajari kami hari ini untuk ngikut maunya Tuhan. Gak mempertahankan ego kami,
Gak mempertahankan kemauan kami, cara pandang kami, tapi biar kami menundukkan semuanya di dalam cara berpikir Kristus, di dalam firman-Mu Tuhan. Karena itulah terang bagi hidup kami. Kami gak tahu masa depan kami seperti apa, tapi yang kami tahu apapun yang terjadi, Tuhan Kau baik. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu, berbicara dengan pesan yang spesifik buat setiap kami. Dan kami percaya setiap kami mendengar firman-Mu akan dikuatkan kembali. Hidup kami akan dibawa lebih tinggi lagi sama Tuhan. Di dalam karakter, di dalam kepercayaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus semuanya siap untuk diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Wow. Shalom semuanya. Senang sekali tiap kali bisa melayani di WOI dan gak tahu kenapa kok saya bisa hijau sama hitam hari ini. Terlalu sehati dengan ibu-ibu di sini nih. Ya. Kenapa saya suka melayani di WOI? Karena kalau foto paling juara pokoknya. Pernah saya pelayanan di WOI Alam Sutra, dari pintu masuk udah diajak foto gak tahu berapa kali. Selesai itu habis itu semua kul minta foto. Saya mikir kok gak habis-habis gitu. Saya khotbah setengah jam, fotonya 1 jam, bayangkan. Itu luar biasanya WOI. Semua orang yang semangat, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Nah izinkan hari ini saya menyampaikan sesuatu tentang worship, tentang menyembah. Saya kasih judul ini, menguatkan apa? Pikiran dengan menyembah. Ya. Ada seorang kakek ngobrol sama cucunya dan dia cerita tentang 2 ekor serigala. Ya. Dia nanya sama cucunya, Cuk, ini ada 2 ekor serigala. Satu nih serigala yang jahat, satu serigala yang baik. Kalau mereka itu bertarung, menurut kamu siapa yang bakal menang? Cucunya bingung, yang menang yang siapa ya? Akhirnya kakeknya jawab simple, sederhana. Dia ngomong kayak gini, tergantung yang dikasih makan yang mana. Kalau yang dikasih makan yang jahat yang bakal menang. Tapi kalau yang dikasih makan yang baik, serigala yang baik yang bakal menang. Itu persis kayak hidup kita. Hidup kita ini menang kalah, lemah kuat, putus asa atau mau bangkit lagi. Itu tergantung apa yang mengisi pikiran kita. Betul kan? Kita isi apa pikiran kita? Amsal 23 ayat 7a. Ya, next slide. Dikatakan seperti ini. For as he thinks in his heart, so is he. Ya. Nah, kita mengatakan seperti apa yang kita pikirkan, itu yang bakal kita alami dalam hidup ini. Kalau kita mikir bahwa kita ini bodoh, kita ini sampah, gak berguna, gak bisa apa-apa, kita ini kaum yang lemah, kita ini gak punya masa depan, gak ada yang peduli sama kita diciptakan untuk hal yang biasa-biasa, makanya itu yang bakal terjadi sama hidup kita. Kita akan jadi orang, kalau kita mikirnya yang jelek-jelek terus, kita akan jadi orang yang ketakutan, rendah diri, gampang putus asa, dan akhirnya kehilangan rencana terbaiknya Tuhan dalam hidup ini. Bukan Tuhan gak punya rencana yang terbaik, Tuhan selalu punya yang terbaik buat kita. Tapi karena kita mikir yang buruk terus, akhirnya Tuhan gak bisa menyatakannya. Pikiran kita mesti pulih, katakan amin. Ya. Kalau pikiran kita pulih, kita berpikir bahwa kita adalah pribadi yang dicintai. Tuhan selalu ada dalam hidup kita, gak pernah tinggalkan kita. Kita orang-orang yang berguna, yang punya masa depan yang terbaik. Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan sanggup menolong kita. Kemurahan, kesetiaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka kita akan jadi orang yang kuat, katakan amin. Jadi orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan jadi orang yang berani bermimpi besar bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita berani bermimpi bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bukan karena kita hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Apa yang mengisi pikiran kita itu menentukan hidup kita. Anggap ini. Ibu-ibu tanggap ini. Karena seringkali kita overthinking karena apa? Memikirkan, kebanyakan mikir masalah. Sampai akhirnya lupa kita punya Tuhan yang besar. Apa yang mengisi hidup kita? Nah,
Cara paling sederhana untuk bisa memberikan makanan yang baik buat pikiran kita adalah dengan lagu atau nyanyian. Ya. Kenapa sih kok lagu itu bisa memberikan kita vitamin yang baik buat pikiran kita? Yang pertama ini, lagu itu membuat pesan firman Tuhan yang kompleks, yang mungkin panjang, jadi lebih mudah diingat. Betul nggak gara-gara lagu? Dulu ada doa namanya doa Yabes ketika kita baca firman, betul? Mau ngapal susah, betul nggak? Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah, setelah itu apa ya? Betul nggak? Tapi begitu jadi lagu namanya doa Yabes, kita lebih gampang ingat apa enggak? Betul kan? Gara-gara lagu, pesan yang panjang jadi mudah teringat. Makanya Tuhan mau pakai lagu untuk mengisi pikiran kita dengan yang baik. Dengan kebenaran firman Tuhan. Betul? Berikutnya lagi, kenapa lagu? Karena lagu ini mampu membawa memori atau sebuah kenangan akan sebuah kejadian tertentu yang kita pernah alami. Ini sedikit curhat ya. Saya kalau ingat lagu tertentu jadi ingat mantan. Benar nggak? Ada satu lagu yang saya kalau ingat lagu ini, saya nggak tahu di sini pernah tahu sebuah ini band parodi sih di Indonesia namanya Project Pop. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah ada satu lagu tiap kali saya ingat lagu ini itu kenangan saya langsung terbawa waktu zaman SMA tuh saya. Lagunya gini, kamu sangat berarti, istimewa di hati. Bisa nyanyi semua. Ini jangan-jangan lagu saat teduhnya Anda nih. Jangan-jangan doa fajar nyanyinya malah ini. Kamu sangat, Yesus kamu sangat berarti. Gitu. Saya tiap kali dengar lagu ini, langsung ingatnya itu zaman SMA waktu mau perpisahan. Teman-teman kumpul nyanyi lagu ini sama-sama dan kita ketawa ketiwi. Lihat, sebuah lagu itu luar biasanya ya. Bisa membawa kita teringat akan kejadian tertentu dalam hidup ini. Saya gak pernah lupa ada lagu judulnya Sungguh Indah Kau Tuhan. Siapa tahu lagu ini? Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan... Semoga ada pemain keyboard yang bantu kita sama-sama ya. Pemain keyboard tolonglah kita semua kepingin bernyanyi bersama-sama. Untuk ngalamin terus kebaikan Tuhan. Ada pemain keyboard di sini? Ya. Oke. Atau siapapun yang bisa main keyboard silahkan. Benar nggak? Ketika kita ingat sebuah lagu, saya lagu ini ya, lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Itu saya nggak pernah bisa lupakan ada sebuah kenangan tahun 2000. Wih makasih loh Bu, luar biasa. Ini ibu-ibu di WO ini rasanya semuanya bisa nih. Bu kalau gantiin khotbah saya aja gimana Bu? Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Bisa nih di mana C, boleh deh Bu, C. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Nyanyi sama-sama. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Katakan Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang. Katakan yang
Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tahun 2000 ini lagu ini dinyanyikan oleh seseorang yang saya respect, namanya Frankie Ziombing. Saya temenin dia waktu pelayanan di Surabaya. Dia ketika nyanyi lagu tersebut, saya gak pernah lupa. Begitu banyak anak-anak muda dilawat Tuhan. Saya gak nyanyi, saya cuma menemani. Tapi saya masih ingat di kanan stage itu saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai Frankie yang di sana, Tuhan juga bisa pakai Frankie yang di sini. Kan kita punya Tuhan yang sama. Lagu ini membawa saya di sebuah kenangan bagaimana Tuhan melawat hidup saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Aku pengen Tuhan pakai. Lihat. Mungkin ada lagu-lagu yang engkau simpan hari ini. Dan kau gak pernah lupa kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami waktu itu. Amin. Bagaimana Tuhan memulihkanmu. Ada lagu-lagu yang mengingatkanmu bagaimana Tuhan menyembuhkanmu. Ada lagu-lagu yang mengingatkan Anda bagaimana Tuhan pernah menyelamatkan hidupmu dari kehancuran. Lihat. Makanya kita mesti simpan banyak lagu. Karena kita jadi mudah teringat kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Itulah indahnya sebuah lagu. Yang ketiga saya belajar ini. Lagu luar biasanya adalah ini. Bisa mewakili pikiran atau perasaan atau perkataan yang tidak terucapkan. Gak semua orang kan bisa ngomong puitis, betul kan? Gak semua orang punya banyak stok kata-kata yang indah, yang pengen dikatakan kepada Tuhan. Atau pengen mewakili perasaannya. Tapi gara-gara ada penulis lagu, kita jadi dengan mudah mengatakan kebaikan Tuhan. Kita jadi dengan mudah mengatakan kerinduan kita sama Tuhan. Kita jadi dengan mudah mau menanti dengan sabar ketika kita di dalam masa penantian hidup kita. Betul kan? Gara-gara ada orang yang menuliskannya jadi lagu, akhirnya kita dengan mudah memperkatakannya. Mewakili sebuah perkataan yang tidak mudah untuk kita ucapkan. Bersyukur buat para penulis lagu. Kalau kita lihat ada temen yang ngeselin gitu. Anak-anak sekarang lagunya gini, Bu. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk tahu lu semuanya nih. Ini tiap hari kerjaan nonton TikTok jangan-jangan ini. Tapi bener gak? Ketemu temen yang ngeselin gitu kan. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Bener kan? Gara-gara lagu itu kita keluar kata-kata yang mungkin selama ini gak terucapkan untuk mewakili kekesalan kita, betul kan? Ini orang memang ngeselin banget, ini memang mungkin dari planet yang lain ini. Agak lain ini orang memang. Betul gak? Setuju? Lagu itu bisa mewakili perkataan yang gak terucapkan. Mungkin kita pengen ngomong kerinduan kita sama Tuhan. Tapi seringkali kita susah ngomong, bersyukur ada lagu ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Sabar Bu, hatiku tak tahan menunggumu. Sabar lagi Ibu, bagai tanah gersang, katakan menanti datangnya. Itulah yang kami rasakan Tuhan. Begitupun jiwaku. Tuhan, angkat tangan sama-sama yuk. Kita nyanyi nyatakan kerinduan kita sama Tuhan. Nyanyikan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ini kerinduan kami dan bawaku
Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Bersyukur ada lagu ini. Ini mewakili kerinduan kita sama Tuhan. Dan mewakili bahwa Tuhan, Engkau tahu yang aku rasakan, yang orang lain gak bisa rasakan. Dan Kau tahu bagaimana bisa menguatkanmu, bagaimana bisa menolongku. Benar kan? Gara-gara ada lagu, bisa mewakili perkataan iman yang tidak terucapkan. Perkataan kerinduan sama Tuhan yang tidak terucapkan. Yuk isi banyak pikiran kita dengan lagu, katakan amin. Karena itu yang akan menguatkan kita apapun musimnya. Dalam hidup ini kita tahu musim hidup bisa berubah, setuju? Ada orang-orang yang ngalami sakit gak sembuh-sembuh loh, betul kan? Tapi gara-gara lagu, sekalipun sakit ada kekuatan baru dari Tuhan. Ada ketenangan baru dari Tuhan, betul kan? Gara-gara lagu kita nyanyikan, kita deklarasikan. Kita bernyanyi, Tuhan bekerja. Kita bersuara, Tuhan berkarya. Betul ya? Makanya simpan banyak lagu daripada ngomel, mendingan memuji Tuhan, katakan amin. Simpan banyak lagu, simpan banyak lagu. Ulangan 31, 19-21. Ayat ini adalah merupakan pesan Tuhan kepada Musa dalam 120 tahun kepemimpinan Musa. Dia mau berganti kepemimpinan kepada Yosua waktu itu. Nah Tuhan ngomong kayak gini sama Musa. Sekarang tulislah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada bangsa Israel sebagai sebuah kesaksian terhadap mereka. Mereka akan kubawa ke negeri yang kaya dan subur, seperti kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Di situ mereka akan hidup dengan senang dan mendapat segala makanan yang mereka perlukan. Tetapi menulis, tetapi setelah mereka senang, setelah mereka makmur, tetapi kemudian mereka akan apa? Berbalik dan menyembah ilah-ilah yang lain, menyembah Tuhan yang lain. Mereka akan menolak aku dan mengingkari perjanjianku dan banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Next slide. Tetapi nyanyian ini akan tetap dinyanyikan dan dipakai sebagai kesaksian terhadap mereka. Bahkan sekarang sebelum mereka kubawa negeri yang kujanjikan, aku tahu jalan pikiran mereka. Ingat, hati kita ini bisa berubah, setuju? Musim juga bisa berubah. Yang gak berubah cuma satu, Tuhan Yesus. Kesetiaannya gak pernah berubah, katakan amin. Kasihnya gak pernah berubah. Tapi hati kita ini bisa berubah. Musimmu bisa berubah. Ada musim di mana semuanya kelihatan enak, lancar. Tapi ingat dalam hidup ini, ada musim di mana rasanya kita dibawa ke lembaga kelaman kan. Musim di mana rasanya kita gak ngerti kok saya bisa ngalamin ini. Tuhan bukankah aku nih taat sama Tuhan ya. Tuhan bukankah aku seringkali juga melakukan yang Tuhan mau. Tetapi kok aku bisa ngalamin ini ya Tuhan ya. Ada hal yang kita seringkali gak bisa ngerti. Tapi percayalah, apapun musimnya. Kalau Tuhan izinkan kita masuk ke dalam situasi seperti itu. Karena Tuhan mau memperkenalkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang kau gak pernah tahu sebelumnya. Tangkap itu. Tangkap itu. Ya. Ketika kita ada lagu. Saya akan kembali ke sini. Kita jadi selalu ingat akan apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan. Dalam hidup ada 3 hal. Yang selalu akan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, namanya hidup manusia gak lepas dari namanya kesalahan atau kegagalan. Setuju? Sebaik-baiknya kita, serohani-rohaninya kita masih bisa salah ngomong apa enggak? Kita masih bisa menghakimi orang apa enggak? Masih bisa enggak? Masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Kita masih bisa nyerah enggak? Masih bisa kita tuh. Masih bisa. Kita masih bisa gagal, kita masih bisa salah.
Karena kita ini pribadi yang terus menerus masih diperbarui sama Tuhan. Ya, kita baca ayatnya, Kolose 3 ayat 10. Dikatakan, kalian sekarang memang sudah diberi hidup yang baru. Kalian memang manusia yang baru. Tetapi namanya manusia baru itu yang sedang apa? Diperbarui. Gimana? Terus menerus oleh penciptanya. Tuh. Kita ini pribadi yang terus diperbarui sama Tuhan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Katakan amin. Karakter kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Tapi bukan berarti kita lepas dari namanya kegagalan dan kesalahan. Saya masih bisa salah ngomong sama istri saya. Saya masih bisa salah meresponi. Saya mungkin ada area tertentu tiba-tiba kok di satu momen kuat, di satu momen kok saya lemah ya. Tapi yang luar biasa gini, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun kegagalan yang kita bisa alami, selalu ada tangan kasih Tuhan yang menerima kita. Dan sanggup untuk membangkitkan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tetap ingat itu dan kembali kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk selalu menguatkan kita. Melalui lagu. Melalui lagu. Tiap kali saya merasa gagal, saya merasa salah, Tuhan tegur saya. Saya ingat ada beberapa lagu yang mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan. Lagunya seperti ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes. Tiada kau ingat lagi pelanggar. Tuhan, mungkin hari ini aku bisa gagal, aku bisa salah. Tapi ini yang aku mau ingat selalu dalam hidupku. Jauh ke dalam, yes, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau selalu ingat kasih Tuhan ini. Oke, stop sampai di sini dulu. Daud itu raja yang luar biasa, tapi dia pernah salah kan? Dia pernah berzina, dia bikin konspirasi untuk membunuh suami dari Batsheba. Lihat. Tapi yang luar biasa, di dalam kesalahannya dia, di dalam kegagalannya dia justru nyanyi nyembah Tuhan. Dia sadar. Mazmur 51 itu menulis nyanyian pertobatannya Daud. Gara-gara nyanyian itu, dia diingatkan terus juga akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 yang barusan kita nyanyi itu Mazmur 103 tuh. Ya. Mazmur 103 tuh isinya tadi tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang bisa memulihkan kita. Gara-gara lagu, pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya ketika engkau merasa gagal, merasa salah, simpan lagu dan nyanyikan lagu itu. Kasih Tuhan akan memelukmu dengan indah. Intimidasi dihancurkan, katakan amin. Rasa malu, rasa takut dihancurkan. Yang ada hanyalah damai, sejahtera, sukacita, kebangkitan terjadi. Anggap ini. Simpan banyak lagu, nyanyikanlah. Amin. Yang kedua, dalam hidup ini selalu ada namanya ketidaktahuan. Betul gak sih? Yang dulu Anda tahu, belum tentu hari ini Anda masih tahu. Hidup itu ada namanya hal-hal yang baru. Dunia terus baru. Teknologi baru. Penyakit kok ya ada yang baru lagi. Masalah ada yang baru. Kepercayaan Tuhan pun ada yang baru kan. Tantangan juga ada yang baru. Seringkali ketika kita ada sesuatu yang baru bisa jadi kita takut. Karena kita gak tahu gimana mesti melangkah kan. Mazmur 56 ayat 4-5. Daud pun ngalamin, kok aku ngalami serangan yang baru, aku gak ngerti mesti gimana. Tapi dia berkata seperti ini, waktu aku takut, karena aku gak tahu mesti gimana. Aku berharap kepada Tuhan. Aku memuji Allah karena apa yang ia janjikan. Aku percaya kepadanya, yang terjadi apa setelah dia memuji Tuhan. Maka aku takut. Manusia, dia diingatkan, Tuhan yang punya kuasa
manusia itu tidak berdaya terhadapmu Daud. Dia jadi ingat akan janji Tuhan. Ada satu musim dalam hidup saya. Bisa main di sekarang Ada satu musim dalam hidup saya tuh saya benar-benar gak tahu mesti melangkah apa. Tapi lagu ini membantu saya mengerti bahwa sekalipun mungkin aku gak ngerti, aku mesti melangkah seperti apa. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Amin. Ini lagu tulisan dari Pak Weliar. Lagu ini kayak gini. Tuhan ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Yes. Engkau telah berfirman memberi masa depan. Katakan damai sejahtera penuh harapan. Chorusnya gini. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Yes. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sama-sama katakan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Ku tahu rancanganmu sempurna. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mungkin hari ini atau mungkin esok nanti engkau dibawa ke dalam musim kehidupan yang aku gak ngerti gimana aku mesti memutuskan ini. Aku gak ngerti mesti melangkah kemana. Kita gak tahu tapi Tuhan Maha tahu. Iman kita perlu bangkit dulu. Supaya kita bisa melihat rencana terbaiknya Tuhan. Tanpa iman kita gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana iman kita bisa bangkit? Salah satunya melalui lagu. Gara-gara lagu kita diingatkan. Aku tahu rencanamu terindah buat aku. Aku tahu Tuhan kehendakmu selalu baik buat aku. Aku gak ngerti ini yang terjadi apa. Tapi yang aku tahu rancanganmu sempurna buat aku. Yang aku tahu jalan-jalanmu yang terbaik buat aku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Gara-gara lagu loh. Kita kembali dikuatkan kan. Kita kembali berharap kepada Tuhan. Ketakutan dihancurkan. Amin. Yang terakhir. Dalam hidup ini ada namanya ketidakpastian. Tangkap ini. Pernah gak Anda ngalamin gini? Aku tuh udah usaha yang terbaik loh. Tapi kok hasilnya gak signifikan ya. Aku rasanya udah doa kenceng loh. Tapi kok suamiku belum berubah ya. Aku udah lakukan yang terbaik tapi kok anak-anakku jadinya gini ya. Pernah gak Anda pernah memikir kayak gitu? Saya sering jujur aja. Dunia ini penuh ketidakpastian. Yang pasti cuma satu. Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dia selalu punya solusi yang terbaik buat hidupmu. Tangkap ini. Bilangan 23 ayat 19. Wah ayat ini powerful. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Allah tidak seperti manusia yang gampang apa? Menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, sama-sama katakan pasti ia tepati. Bila ia berbicara tentu akan apa? Yang Tuhan firmankan pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Tangkap ini. Yang lain gak pasti. Janji manusia gak pasti. Namanya manusia lagi. Hari ini ngomong mau tolong. Besok belum tentu mau nolong Anda. Bisa jadi dia juga ribet masalahnya sendiri. Betul kan? Tapi Tuhan kita. Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia Tuhan yang sanggup menolong apapun keadaanmu.
Cuma dia yang pasti dalam hidup ini. Kenapa kita perlu lagu? Karena melalui lagu kita jadi diingatkan kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang pasti. Ada satu musim dalam hidup saya, bisa main di G sekarang. G. Saya masih ingat sekali tahun 2015. Ya, 2015. 1 tahun saya pindah ke Jakarta. Saya tuh lagi berjuang untuk membangun sebuah tempat pelatihan gitu untuk memperlengkapi para penyembah, orang-orang yang melayani di bidang pujian penyembahan. Tapi ketika saya cerita mimpi saya sama banyak orang, justru malah terjadi banyak penolakan. Dianggap mimpinya terlalu lebay lah, mana mungkin lah, mana kamu bisa. Saya waktu itu ngerasa sendirian. Rasanya gak orang ngerti panggilan Tuhan dalam hidupku deh. Tapi tiba-tiba saya teringat perkataan orang tua saya. Papi saya pernah ngomong kayak gini. Manusia tuh bisa mengecewakan, cuma Tuhan yang gak pernah kecewakan. Saya gak pernah lupa, makanya gini, papi saya ngomong kayak gini. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan papimu juga. Papimu ini juga masih manusia, bisa kecewain kamu dan papi terbatas juga untuk tolong kamu. Andalkan Tuhan Yesus saja. Dia selalu ada. Dimanapun engkau ada, Tuhan ada. Dan akhirnya keluarlah sebuah nyanyian Mazmur. Tuhan cuma engkau yang bisa aku andalkan di setiap waktu. Chorusnya ngomong kayak gini. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa cuma Yesus yang bisa kita andalkan? Bridge-nya ngomong kayak gini. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hanya Kau, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hanya Kau, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Sambil pakai berdiri sama-sama yuk. Angkat tanganmu sama-sama. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun, siapapun juga Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus melebihi siapapun. Yesus, Yesus, oh, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau
Yesus. Hampiri Tuhan, pejamkan mata saat ini. Hidup kami bisa lemah maupun kuat, itu tergantung apa yang mengisi pikiran kami. Hari ini mungkin tanpa kami sadar, kami seringkali banyak isi pikiran kami bukan dengan sesuatu yang baik. Tanpa kami sadar, kami seringkali scrolling Instagram, TikTok, sana sini. Kami seringkali lihat chattingan di WhatsApp group dan terlalu banyak informasi-informasi yang akhirnya meruntuhkan iman kami. Membuat cara pandang kami salah. Hari ini sadarkan kami Tuhan. Biar kami mengurangi atau kami jauh dari informasi yang bisa merusak kami. Hari ini kami sadar kalau kami ada lagu-lagu yang kami simpan. Itulah yang membuat kami bisa kuat dalam segala keadaan. Itulah yang bisa membuat kami bisa tenang dalam masalah yang kami alami. Itu yang bisa membuat kami selalu ngalamin kasih Tuhan yang begitu indah. Hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami kembali seperti Engkau mengatakan kepada Musa. Tuliskanlah nyanyian ini. Karena ternyata melalui lagu kami bisa diingatkan kebaikan Tuhan. Ternyata melalui lagu kami bisa dibawa kembali memori kami akan pertolongan Tuhan yang pernah kami alami. Gara-gara melalui lagu kami jadi punya kosakata perkataan yang mungkin kami gak bisa ucapkan. Tetapi lagu bisa mewakili semua perkataan iman kami, perkataan kerinduan kami sama Tuhan. Hari ini kami mau simpen banyak lagu itu. Hari ini biar kami mengisi handphone kami, hidup kami dengan lagu-lagu yang membangun lebih lagi daripada waktu sebelumnya. Dalam hidup kami sadar kami bisa gagal, kami bisa salah. Tetapi dengan lagu yang kami nyanyikan selalu ada pemulihan dari Tuhan terjadi. Ada kasih Tuhan yang mengangkat kami kembali. Kami gak lagi tinggal di dalam intimidasi. Kami berlimpah dengan sukacita setiap waktu. Dalam hidup ini kami sadar kami seringkali gak tahu. Mungkin ada beberapa yang datang ke tempat ini. Kami sedang ada di dalam situasi kok ada masalah baru. Tapi mungkin juga ada yang sedang mengalami ada kepercayaan baru dari Tuhan. Tapi mungkin bingung bagaimana harus mengelolanya. Pilihlah untuk menyembah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, awalnya engkau takut, ujungnya engkau gak takut lagi. Karena engkau tahu kalau Tuhan memberikan sesuatu yang baru, Tuhan juga punya tuntunan yang baru buat kita. Ada kekuatan baru buat kita. Ada kedahsyatan Tuhan yang baru buat kita. Ingatkan kami Tuhan, rencanamu yang terbaik buat kami. Dalam hidup kami sadar dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan seringkali kami lelah untuk menanti. Sering kami lelah untuk berjuang. Kok rasanya gak signifikan ya. Aku udah lakukan ini, itu. Tapi ternyata kami diingatkan melalui lagu. Bahwa kalau Tuhan berjanji pasti Ia tepati. Kalau Tuhan berbicara pasti terlaksana. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami diingatkan bahwa kami ini miliknya Tuhan. Kami dipelihara sama Tuhan. Kami ini biji matanya Tuhan. Tuhan terlalu sayang sama kami. Sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Tuhan itu pasti. Janjinya terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hari ini biar kami kembali simpan banyak lagu. Kami kembali simpan banyak janji Tuhan. Kami kembali banyak simpan firman Tuhan. Dan kami percaya apapun musimnya selalu ada terang dan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan ada banyak sekali lagu yang bicara tentang kebenaran, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap untuk didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat firman-Mu dan kami hidupi setiap waktu. Jadikan kami penyembah dalam segala keadaan. Apapun yang kami alami, kami memilih untuk menyembah Tuhan. Pikiran kami kembali kuat, kami kembali bangkit,
Kami dikuatkan dalam segala keadaan. Dan kami siap menerima kemenangan yang baru dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua penyembah katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Pas banget hari ini kan firmannya tentang menyembah. Tentang lagu-lagu. Nah, tanggal 26 Oktober. Ya, catat tanggalnya 26 Oktober. Akan ada sebuah concert yang luar biasa banget. Dari seorang legenda, beneran ini legenda penulis lagu Indonesia, namanya adalah Jonathan Prawira. Ya, lagu-lagu beliau itu sangat memberkati kita semua. Mungkin kita seringkali lebih ingat yang nyanyi daripada ingat yang menciptakan kan seringkali. Itulah dilemanya penulis lagu. Ya, tapi kali ini ya kita rindu karya-karya dari Jonathan Prawira akan kita sama-sama. Kebetulan saya juga ikutan dan bersama dengan beberapa teman yang lain. Ada Maria Priscilla, dia penyanyi yang luar biasa. Kalau tahu lagu Waktu Tuhan ya dia yang menyanyikan. Tapi Waktu Tuhan bukan ciptaannya Jonathan Prawira. Nah ciptaan Jonathan Prawira itu saya sebutkan. Ini mesti lagu banyak ada yang tahu. Satu hal yang kurindu. Pernah tahu lagu ini? Ya kan? Lebih baik satu hari. Itu Jonathan Prawira yang tulis. Sekarang ku memujimu Allah yang setia. Rasanya semua lagu rohani diborong sama dia deh. Pernah dengar lagu ini? Jadikan aku indah. Jonathan Prawira yang tulis itu. Oh langsung ke, nah iya bu, iya itu yang tulis. Kau ku kagumi dalam hati. Ya ampun itu laguin Jonathan Prawira. Iya, jangan cuma ya ampun beli tiket konsernya gitu maksudnya. Support supaya penulis lagu terus berkarya dan kita diberkati. Gak semua orang bisa bikin lagu, setuju? Kalau ada orang bikin lagu, ayo kita berkati pelayanannya. Supaya banyak lagu lagi akan dihasilkan dan memberkati banyak orang. Tinggikan dirimu, tahulah, tinggikan dirimu ya. Terus, walau dunia melihat rupa, namun Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, Allah ini lagu ibu-ibu sekali saya tahu. Banyak perkara, iya betul. Ibu-ibu tuh pokoknya banyak perkara, nggak ada perkara tetap banyak perkara pokoknya. Ya kan? Allah mengerti, Allah peduli, itu tulisan Jonathan Prawira. Ya. Tadi kita nyanyi lagunya, sejauh timur dari barat. Jonathan Prawira yang tulis. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tahu lagu itu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Itu Jonathan Prawira bu yang tulis. Frankie Kucoro ora ono poponya dibanding dia. Makanya saya mendingan hari itu nyanyi aja. Karena lagu-lagu udah spektakuler. Tahu lagu ini enggak? Penyertaanmu sempurna. Tuh semua bisa nyanyi. Ya, 26 Oktober sudah nyanyinya ditahan. 26 Oktober aja nanti kita nyanyi nyembah Tuhan sama-sama. Dan kita akan selalu ingat kebaikan Tuhan yang luar biasa ya. Tiketnya sudah bisa didapatkan, jadi kalau mau beli tiketnya bisa scan QR code ya, scan QR code. Jangan beli buat diri sendiri, beli buat banyak orang supaya keluarga kita, teman-teman kita jadi kenal kebaikan Tuhan melalui lagu. Amin. Mau jadi berkat itu gampang, melalui lagu. Beneran, ajak mereka untuk datang ke acara ini. Sehingga mereka akhirnya bisa mengalami kebaikan Tuhan. Pulang dari acara teringat lagu itu bisa teresonansi. Kok lagu itu bicara terus? Betul kan? Gara-gara lagu. Ya, 26 Oktober tempatnya di mana? Di sini, bukan di ruangan ini maksudnya. Di lantai 10 ya. Oke. Ibu-ibu jangan AO aja. Dibeli tiketnya ya. Oke. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih, silakan. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada siang hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Bapak Frankie Kucoro, Tuhan Kau terus tambah-tambahkan pelayanannya dimanapun beliau berada. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan oleh Pak Frankie dan seluruh keluarganya, perlindungan penyertaan-Mu nyata dan sempurna dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu.
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dapat berkata, amin.